Minta perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu guru maunya kalian jawab menggunakan gerakan juga biar makin semangat dan tidak ngantuk, oke? Gimana contohnya ya? Ya, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih untuk semangatnya ya. Ya, Bu. Guru mau tanya, tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Saya, Bu. Ramadhani. Oke, untuk Mas Ramadhani ya, minta tolong untuk dipimpin doanya. Siap berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Nanti boleh buka grupnya, barangkali ada yang absen dan kalian boleh menyampaikan. Seperti itu ya. Iya, Bu. Untuk Mas Hamdani, Hadir, Bu. Mas Ramadhani, Mbak Babina, Mbak Alda, Mas Angga, Mas Angga, semangat Mas, udah belum sarapan, belum makan siang, yang semangat ya Mas ya. Untuk Mbak Uswatun, oke, yang tidak masuk siapa boleh disampaikan? Pak Ijo, Bu. Pak Ijo kemana? Ngeblong. Oh belum, boleh itu ya teman dekatnya boleh Boleh. beritahu, tidak boleh belum ya. Iya, Bu. Nah sebelum mulai pembelajaran kita akan mengulas sedikit materi minggu kemarin. Bukan materi ya, lebih judul materi aja. Judul materi kemarin ada berapa judul materi yang telah dipelajari? Boleh angkat tangan yang tahu? Nanti saya berikan reward. Ada judul berapa materi? Apa? Materi kemarin saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ada berapa materi? Ada 4. Angkat tangan. Apa ya dia? Nah, iya. Boleh angkat tangan? Saya Boleh Mas Ramadhani. menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, mengenal imam madhab ibadah semakin mantap, Ya, terus membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Nah, terima kasih betul. Untuk Mas Ramadhani nanti bisa lebih dihafalkan kembali. Oke, Bu. Ya, untuk teman-teman semua boleh nanti dibaca kembali, diulas kembali materi yang telah dipelajarkan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini kita akan membahas tentang adab menggunakan media sosial. Mas Ramadhani tolong ya minta perhatiannya. Ya, Bu. Nah, untuk namanya materi kali ini, di sini kalian pasti semua sudah mempunyai media sosial, iya kan? Yang tidak punya siapa? Mas Rusli nggak boleh ngantuk ya. Nanti yang ngantuk berdiri. Mas Ya, Rusli. siapa yang tidak punya media sosial? Tidak saya. Media sosial itu seperti apa sih? Siapa yang tahu? Sosmed. Siapa? Media sosial itu seperti Saya apa? punya TikTok, Bu. Gak punya TikTok. Saya punya TikTok, Bu. Selain TikTok, Instagram punya nggak? Punya Ya Instagram. kayak sosmed Itu, itu, Bu. itu bagian dari media sosial ya. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Siapa yang tidak punya YouTube? Siapa yang tidak punya YouTube? Mbak Nisa punya nggak, Mbak Nisa? Punya biasanya sudah tertera. Ini pada lemes-lemes ya, yang semangat lah. Ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk? Ini udah masuk jam berapa ini? Harusnya udah gak ngantuk ya. Nih untuk apa namanya? Kalian itu media sosial gunakan untuk apa sih? Lebih tepatnya manfaatnya apa?
Bisa pansos Bu. Bisa pansos. Selain itu, yang lagi Menyebarkan kebaikan Bu. menyebarkan kebaikan. Lainnya, Menyebarkan keburukan. bukan. Mencari Dia uang Bu. lainnya. Mencari uang. Mencari uang. Iya. Oke. Apa manfaat sekali itu ya? Iya. Dimanfaatkan dengan baik. Lainnya, Bukan jasa joki. joki. Sarana dakwah. Apa kalian media sosial itu tidak untuk berinteraksi? Berinteraksi. Iya. Pertama itu media sosial untuk berinteraksi ya. Selain apa namanya bisa untuk pendidikan itu apa seperti Mas Naji dimanfaatkan dengan baik mencari uang ya. Ya. Nah, oke. Seiring dengan berkembangnya teknologi, nanti kita akan bahas yang pertama itu ada apa? Pengertian adab. Mas Jika aja, Mas Jika boleh Mas dibaca. Pengertian adab bermedia sosial. Apa Mas kurang keras Mas? Pengertian adab bermedia sosial. Ya, yang dua. Gak kelihatan Mas. Iya dong. Jenis-jenis media sosial. Yang dua. Jenis media sosial. Ya, yang ketiga. Dampak positif dan negatif media sosial. Yang keempat. Etika menggugah dan Mengunggah. berbagi konten. Gimana Mas? Etika apa? Etika Menggugah. menggugah dan berbagi konten. Oke, terima kasih. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan mempelajari yaitu pengertian ada bermedia sosial. Media sosial itu apa sih gitu ya? Kalian sudah menggunakan semuanya, tapi ada yang tahu nggak pengertian apa namanya lebih sedikitnya? Menurut pemahaman kalian itu media sosial seperti apa sih? Boleh nggak semprotin ya? Menurut pemahaman Mbak Zumrot itu media sosial tuh gimana sih? Mbak Zumrot kan udah punya kayak Instagram, TikTok kan udah punya semua nih. Nah itu media sosial itu apa sih? Yang digunakan untuk mengenal orang. Gimana Mbak? Bisa mengetahui informasi. Oke ya terima kasih ya. Untuk yang kita bahas hari ini kan ada bermedia sosial. Boleh Mbak Leni dibacakan Mbak yang ada bermedia sosial. Belum. Adab ini meliputi sikap sopan, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, ada bermedia sosial sendiri, yaitu ada tata cara etika dalam menggunakan media sosial. Adab ini meliputi ada sikap sopan, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, untuk di slide selanjutnya ada yang kedua yaitu mengapa ada bermedia sosial itu penting gitu ya. Jadi kita itu akan melihat dari dua aspek, ada dari aspek personal, ada dari aspek sosial. Boleh dibacakan untuk yang mengantuk Mas Rusli? Mas Rusli. Boleh dibacakan Mas yang aspek personal ya. Gimana Mas? Ayo Mas bisa lebih cepat ya. Adab bermedia sosial bantu seseorang membentuk sikap yang positif, menjaga kehormatan dan menghindarkan dari hal-hal yang merugikan seperti konflik, cyberbullying atau pencernaan nama baik. Ya, yang kedua yaitu ada aspek sosial ya masyarakat, yaitu dengan adab ini interaksi media sosial menjadi lebih sehat, saling menghargai dan penyebaran hoaks, ujaran keji serta menciptakan ruang digital yang aman dan mendidik. Untuk di slide selanjutnya kita kan tadi udah belajar ya pentingnya ada bermedia sosial. Islam itu juga mengatur etika berinteraksi di media sosial. Salah satu ayat yang relevan itu ada di surat Al-Hujurat ayat 6. Boleh dibacakan untuk Mbak siapa ini? Yang siap dia? Siapa? Mbak Sofia, boleh Mbak Sofia?
Kayak Sofia pun. Arabnya Mbak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatan fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena tidak setahuanmu yang berakibat akan menyesali perbuatanmu. Ya, terima kasih. Boleh Mas Naji, ayat ini tuh tentang apa sih? Apa bang? Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tadi apa Mas? Kembali ya kayak siswa. Ya, makanya fokus ya Mas ya. Oh, iya, Tadi iya, iya. Mbak Sofia tadi baca apa? Boleh nih. Maksud dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Oh, maksud dari surat Quran Al-Hujurat ayat 6 ini itu menjelaskan agar kita itu kalau ada info itu harus lebih hati-hati, enggak langsung menerima. Jadi kalau ada info itu, apalagi ada hoax seperti yang kita cari sumbernya dulu, enggak langsung kita terima terus kita sebarluaskan. Nah, ya. Intinya ke Maksud tabayun. Oh ya, tabayun ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nih, untuk apa namanya? Jenis-jenis media yang biasa digunakan kalian itu ada 4 ya. Ada media sosial yang umum itu seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram dan lain-lainnya. Itu untuk bersosialisasi dan berbagi konten ya. Bisa status, foto dan video. Untuk yang edukatif itu ada YouTube atau channel edukatif ya, ada Google Classroom, Edmodo, Telegram dan WhatsApp ya. Untuk yang social e-commerce itu kita bisa memanfaatkan atau kita bisa mencari uang lewat itu ya, lewat e-commerce seperti itu. Atau kita bisa berbelanja seperti Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop seperti itu ya. Dan untuk yang pesan instan nanti itu ada WhatsApp, Telegram dan lain ya. Untuk di slide selanjutnya kita akan pelajari pasti ada dampak positif dan negatif. Kita akan bahas yang dampak positif terlebih dahulu. Buat Mbak Rizka tolong Mbak dibacakan Mbak yang dampak positif media sosial. Dampak positif media sosial. 1. Mempermudah komunikasi. Media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dan berkomunikasi dengan mudah tanpa batasan jarak dan waktu. 2. Sarana promosi dan bisnis. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial untuk promosi, branding, dan penjualan produk atau jasa. 3. Menyalurkan kreativitas. Pengguna bisa mengekspresikan diri lewat konten kreatif seperti foto, video, tulisan, dan lainnya. Yang keempat, mendukung pembelajaran daring. Banyak komunitas edukatif dan sumber belajar yang tersedia dan mudah diakses lewat media sosial. Nah, jadi itu dampak positifnya ada 4. Yang apa lebih umumnya ada 4. Ada mempermudah komunikasi, ada untuk sarana promosi dan bisnis, ada menyalurkan kreativitas, dan ada mendukung pembelajaran daring. Untuk Mas Irham boleh perhatiannya ya. Dan apa kita juga akan pelajari dampak negatifnya. Untuk apa namanya buat Mbak Fadrina minta tolong dibacakan Mbak. Yang pertama, dampak negatif media sosial. Kecanduan dengan sebuah waktu penggunaan kemudian bisa membuat orang jadi kecanduan dan mengabaikan aktivitas penting lainnya. Yang kedua, penyebaran hoax dan informasi palsu. Informasi yang tidak benar mudah tersebar dan bisa menyesatkan atau memicu kepanikan. Yang ketiga adalah cyberbullying dan ujaran kebencian. Ada kasus perundungan dan komentar negatif yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Dan yang terakhir ada FOMO, yaitu fear of missing out dan tekanan sosial. Melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna bisa membuat seseorang merasa minder, iri, atau tidak cukup. Mira yang jadi nonggak. Oke, terima kasih buat Mbak Fadrina.
dampak negatif media sosial yang FOMO. Pasti kalian FOMO banget nih, anak terutama Gen Z ya. Atau yang cewek-cewek nih, kita biasanya melihat video. Oh itu bajunya bagus sekali. Kalau aku beli pasti juga bagus. Pasti anak-anak cewek biasa shopping ya. Ya untuk yang cowok biasa nih modifikasi motor atau apa nih Mas Najmi biasanya beli yang apa biar terlihat keren atau gimana gitu ya Mas ya. Buat angga loh. Buat angga ya, buat pansos ya. Nah untuk FOMO ini kita lebih harus memilah-milah ya antara kebutuhan dan kepentingan atau kesenangan sesaat ya. Untuk yang terakhir kita itu belajar etika mengunggah dan berbagi konten. Nanti itu ada 3. Ada yang pertama yaitu kita harus memastikan kontennya positif, bermanfaat dan hindari menyebarkan hal negatif, hoax atau ujaran kebencian. Tapi kita juga tidak harus sehari-hari ya membuat konten seperti itu ya. Nah kita itu kemudian yang kedua bisa menghargai privasi orang. Jadi saat kita berfoto untuk temannya yang jelek jangan diunggah dulu ya. Jadi jangan bodo amat. Yang penting aku bagus kayak itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kita bisa memeriksa beneran informasi seperti yang telah disampaikan Mas Najib tadi ya. Nah kita akan melihat satu video. Sabar aku. Sinyalnya jelek ya Bu. Belum beli kuota Bu. Ya seperti saya seperti muridnya jenengan. Bener potensi. Raut. Hidup. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Iya, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Oke, terima kasih. Nah, dari sepenggal video di atas, siapa yang bisa menyimpulkan apa maksud dari video tersebut? Jaga. Boleh angkat tangan ya, Kak ya. Ayo, Kak. Apa, Kak? Mas Najib, angkat tangan ya. Angkat tangan atau apa itu? Ayo, jadi siapa yang tahu videonya? Apa maksud dari video itu? Mas Hamdani apa? Belajar ke atas. Jagalah jari jempol ada, itu tidak harus dicetak klik sesuatu ya. Kata-kata yang tidak menyenangkan. Jarimu harimaumu. Jadi baru. Soalnya Ya. Jarimu Jadi mulus. baru. Ya. jari-jari. Tadi ya, Mas Hamdani tadi masalah Mas. Apa Mas? Maksudnya tadi apa Mas? Yang tadi loh. Yang Mas Hamdani bilang apa?
Jangan cepat apa? Jangan cepat jempolmu cepat jempolmu untuk mengklik, untuk mengklik. Untuk apa mas? untuk mengirim sesuatu kata-kata yang tidak Baik. yang bikin sakit orang lain. Boleh yang keras mas. Mbak siapa itu? Mbak Opi nggak dengar. Mbak Opi dengar nggak? Dengar. Kalau dengar gimana mbak? Gimana kalau dengar? Jadi ngomong apa buat mas dan Denny? Gimana mbak? Katanya dengar, harusnya kan bisa mengucapkan. Gimana mbak? Pas ini nomor atau Oh, direkod ya, Mbak. Sudah sih. Oke, ya nanti buat Mbak Opi boleh itu ya ditonton videonya kembali ya untuk teman-teman semua. Apa ada yang ditanyakan? Emang kulit Ada dari dampak negatifnya, kemudian dampak positifnya, apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Iya. Kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya buat Mas Ramadhani boleh dipimpin. Gadis berikut. Berdoa dimulai.